kita dapat keutamaan tuh. Ya udah bongkar aja gitu. Iya, Jadi kita bisa lebih baik daripada umat sebelum kita. Kenapa kok disembunyikan? Lailatul Qadar. Oke. Itu penting Bang Adit ya. Jadi sebelum kita mau membahas sesuatu, kita harus tahu definisinya apa dan apa sih hakikat dari nama itu. Lailatul Qadar. Lailah kan artinya malam ya. Malam. Al-Qadar. Al-Qadar. Qaf dal ra. Kalimat Al-Qadar itu bisa diartikan tiga makna. Makna yang pertama, Al-Qadar artinya agung. Agung, besar, yang luar biasa, istimewa. Fulanun dzu qadrin azim. Fulan mempunyai keagungan yang luar biasa, gitu. Kehormatan yang luar biasa. Itu qadar. Ya, ini jelas kalau kita pakai arti versi ini, jadi emang malam itu adalah malam yang sangat agung. Allah Ta'ala mengagungkan malam itu, terus Allah Ta'ala menamakan surat di Al-Quran dengan nama malam itu, Al-Qadar. Jadi sangat agung. Jelaskan yang arti pertama ini. Yang kedua, di antara arti qadar adalah takdir. Malam yang di situ Allah Ta'ala menentukan untuk melaksanakan tugasnya selama setahun. Jadi gimana ceritanya? Begini. Siapa yang malaikat yang mau mencabut nyawa kita? Namanya malaikat Israel. Iya kan? Malaikat Mikail apa tugasnya? Ya, apa yang menentukan turunnya hujan, ya enggak, yang rezeki. Jadi ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama, Allah Ta'ala memberikan kepada malaikat perihal qadha dan qadar itu untuk selama setahun di malam nisfu Sya'ban. Tapi riwayat yang paling banyak itu bukan nisfu Sya'ban, tapi di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita lihat beberapa ulama kita, mereka mengambil al-jama', menyambungkan antara dua pendapat ini. Maka mereka berkata, ini ada di tafsir As-Sawi ala tafsir Jalalain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Apa arti min kulli amr? Malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ruh juga turun. Dengan izin Allah Ta'ala. Min kulli amr, mereka membawa segala perkara. Maksudnya segala takdir sampai tahun depan. Nah begitu. Masya Allah. Itu arti kedua nih. Arti kedua daripada Al-Qadar. Yang pertama tadi, Qadar bisa diartikan dengan keagungan. Yang kedua artinya adalah takdir. Wahakala. Yang ketiga, kalimat Qadar itu bisa diartikan dengan arti sempit. Qadara sama dengan dayyaqa, menyempitkan. Wahakala. Ini juga Allah Ta'ala gunakan kalimat ini, qadara, dengan arti sempit dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya ketika Allah Ta'ala membahas perihal Nabi Allah Yunus alaihissalam, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Fa dhanna an lan naqdira. Naqdira artinya nudayyiqa. Kami sempitkan, gitu akhirnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa hakadha. Itulah manusia bila mana Allah Ta'ala sempitkan rezekinya, itu qadara sama dengan dayyaqa. Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Maksudnya apa? Kok sempit? Sempit apanya? Sempitnya karena banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Makanya dalam beberapa riwayat begini dibilang, malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada bilangan pepohonan dan bebatuan yang ada di muka bumi ini. Berapa banyak batu di muka bumi ini? Berapa banyak pohon? Banyak, luar biasa, nggak terhitung. Malaikat yang turun ke bumi lebih banyak dari itu semua. Oh Masya Allah. Oh iya. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Allah Ta'ala menentukan hari raya untuk umat Nabi Muhammad SAW, 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Malaikat mengeluh, ya Rabb, ja'alta li ummati Muhammad idaini. Ya Allah, engkau jadikan untuk umat Nabi Muhammad 2 hari raya. Kami juga mau 2 hari raya itu. Maka Allah Ta'ala menentukan 2 hari raya, tapi malam semua. Nah, kan kalau kita kan siang-siang hari rayanya. Kalau malaikat malam-malam Bang Adit. Apa dua itu? Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Itu hari rayanya malaikat. Jadi malam itu malaikat pada turun ke bumi ini dan banyak, luar biasa.
Sampai-sampai sempitlah bumi ini. Wah, kata. Makanya dinamakan Lailatul Qadar karena itu sempit dengan malaikat. Macet lalu lintas antara langit dan bumi. Wah, kata. Ada tanda-tanda yang nyata dan bisa kok. Ada beberapa tanda-tanda ya ikhwan, hanya orang-orang yang khusus bisa mengetahuinya. Namun ada beberapa tanda-tanda semua orang bisa tahu. Ada gitu. Tapi sayangnya begini nih, apa? Kebanyakan tanda-tanda yang dibuka untuk umum itu adalah tanda di pagi harinya. Begitu. Tanda di pagi? Tanda di pagi. Di pagi harinya. Di antara tanda yang ma'ruf kalau Lailatul Qadar itu ya, di pagi harinya kita melihat kita melihat matahari. Kita melihat matahari terang benderang. Tapi nggak menyengat cahayanya, nggak panas. Nggak panas. Jadi kayak bulan purnama itu kan terang, tapi nggak ada panas sama sekali. Begitu pula yang akan kita rasakan di pagi harinya, jam 7, jam 8, jam 9. Ini matahari terang kayak seperti biasa, terang. Tapi kok nggak panas, nggak nyengat gitu. Ah, berarti tanda semalam lah Lailatul Qadar. Terus sebenarnya yang kita tahu kan malam dari lebih baik daripada 1000 bulan. Habib. Betul banget. Nah, sebenarnya keistimewaan Lailatul Qadar ini apalagi sih Habib? Oke. Keistimewaannya apa? Ya sangat istimewa. Sampai-sampai Allah Ta'ala membuat surah di Al-Quran atas namanya. Surat Al-Qadar. Dan Allah Ta'ala terangkan di situ keistimewaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Berarti kalau hitung berapa itu? 83 tahun plus 4 bulan itu jumlahnya. 83 tahun plus 4 bulan. Bagaimana sih ceritanya itu? Dan apa aja keutamaannya? Begini, kalau seandainya kita bilang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, berarti setiap amal yang engkau amalkan pada malam itu, yang engkau kerjakan pada malam hari itu terhitung 1000 bulan bahkan lebih baik. Salatmu pada malam itu seakan-akan engkau salat pada 1000 bulan bahkan lebih baik. Puasa yang pada hari itu juga sedekah yang engkau sedekahkan pada malam hari itu lebih baik daripada engkau bersedekah dalam 1000 bulan. Baca Quran dan semualah ibadah akan terlipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, kata lipatan gandanya luar biasa. Belum lagi kalau pakai hitungan lipatan ganda di bulan Ramadan. Betul. Ya kan ada bisyakal am, secara umumnya ada lipatan ganda yang umum tuh. Kalau perihal yang fardu Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 700 lipatan. Bahkan lebih. Ila adhaf katsira. Yang sunnah menjadi seperti yang fardu. Itu umum dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi di malam Lailatul Qadar itu ada lipatan ganda yang lain lagi. Yang 1000 bulan tadi. Wah, ceritanya bagaimana? Dari mana diambil kalimat 1000 bulan itu? Nah, ini sering kita mendengar ceritakan. Jadi asal muasal Lailatul Qadar itu dari apa? Asal muasal Lailatul Qadar itu dari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, kok sedih? Kenapa? Ketika baginda mendengar bahwasanya dahulu di Bani Israel ada seorang yang beribadah puasa di siang hari dan malamnya dia beribadah tahajud selama 1000 bulan. Maka baginda sedih. Umatku umurnya baina sittin wa sab'in, 60-70 biasanya. Masa iya kalah sama ini? Wah, kata. Kita dapat keutamaan tuh. Ya udah bongkar aja gitu. Jadi kita bisa lebih baik daripada umat sebelum kita. Kenapa kok disembunyikan? Ada hikmahnya. Taban dalam beberapa cerita, dalam beberapa riwayat dan ulama ikhtilaf, mereka khilaf dalam riwayat itu apakah sah atau tidak sah, sahih atau tidak sahih. Ceritanya malaikat Jibril mau memberitahu Rasulullah SAW. Bahkan dalam cerita itu Nabi sudah tahu. Nabi sudah tahu. Baginda jalan menuju sahabatnya untuk memberitahukan mereka kapan Lailatul Qadar akan terjadi. Namun apa yang terjadi? Ada 2 orang yang berselisih ketika itu. Nah, bukan berantem ya, bukan. Berbeda pendapat. Beda pendapat, tapi angkat suara gimana. Artinya berbuat perihal yang tidak layak. Oh. Dengan
angkat suara di hadapan Nabi SAW. Akhirnya gara-gara itu Nabi SAW dilupakan tentang perihal Lailatul Qadar. Nah ini kalau dalam bahasa usulnya itu termasuk daripada nasakh, dihapus. Nah ulama berkata yang dihapus bukan malam Lailatul Qadarnya, dihapus penentuannya, keutamaannya tetap ada. Tapi kapan itulah yang dihapus dari Nabi SAW. Sehingga faunsi tuha dalam hadis itu. Maka aku lupa gara-gara ada dua orang yang berselisih ini. Betul. Makanya ikhwan dalam kaidah begini bilang. Al-bala ta'um war-rahmah takhus. Oh Allah, itu bahaya itu kaidah itu. Biasanya kalau orang kena bala, balanya itu nyamber ke yang lain. Oh, iya begitu. Balanya nyamber. Balanya nyamber. Tapi kalau kena rahmat buat dia aja. Ada hikmahnya ikhwan, maka ambillah hikmahnya. Nah, begini Rasulullah bersabda, fa'unsituha. Kalau begitu carilah malam itu di bulan Ramadan dan terutama 10 hari terakhir, fi lailil autar. Hikmahnya apa disembunyikan? Di antara hikmahnya kata ulama kita, agar kita mencarinya di tiap-tiap malam Ramadan. Jadi enggak menyandar. Kalau bahasa tawakul, tidak menyandar. Gampang deh. Ibadah Ramadan, gampang, ntar aja deh. Contohnya kalau kita bilang itu malam tanggal 27, udah pas tanggal 27, ini bakal ibadah. Sebelumnya gampang, nggak usah. Soalnya di situ tuh banyak kelipatan ganda di situ. Yang sebelumnya nggak usah deh. Nah, kayak gitu akhirnya. Sengaja disembunyikan. Kenapa? Biar kita giat untuk ibadah di tiap malam Ramadan. Dan ini perihal yang ajib Bang Adit. Dalam hikmahnya begini. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya di ibadah-ibadahnya. Maka jangan engkau remehkan ibadah itu walaupun sekecil apapun, karena di situ kemungkinan ada keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya dalam maksiat. Maka jangan engkau remehkan maksiat sekecil apapun, karena bisa jadi di situ ada kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Sayyidina Ja'far Shadiq. Makanya pas kita lihat di masjid ada kotoran sedikit, kita bersihin. Ini perihal yang kita anggap sepele, tapi sebenarnya nggak sepele ini. Bisa jadi di sini Allah Ta'ala membukakan pintunya dan Allah Ta'ala menjadikanmu sebagai walinya. Bisa jadi gara-gara perihal yang sepele itu. Ketika engkau melihat, contohnya melihat perempuan yang tidak mahram dengan sengaja, ini kan maksiat yang kecil. Bisa jadi Allah Ta'ala cabut imanmu gara-gara itu. Jangan sampai. Nah makanya jangan remehkan perkara sekecil apapun. Pun itu baik pun itu ta'ar ataupun kemaksiatan. Begitu. Nah begitulah. Jadi sebenarnya perkara kecil di hadapan kita itu bisa menjadi besar di hadapan Allah. Akbar. Betul banget. Jadi dan kalau ulama kita kan ngebagi maksiat ada dua, maksiat shaghair sama maksiat kabair. Ada maksiat yang kecil, maksiat yang besar. Kata ulamanya sebenarnya maksiat enggak ada yang kecil, semuanya besar semua. Di sisi Allah Ta'ala. Iya, betul. Nah begitu Bang Adit. Nah mungkin itulah hikmah daripada kenapa disembunyikannya malam Lailatul Qadar. Kapan? Malam Qadar. Ada yang bilang begini, sampai-sampai Ibn Abbas, masih kecil waktu masih muda. Bagaimana pendapatmu wahai Ibn Abbas? Wahai Amir Mukminin, kalau engkau mengizinkanku, pendapatku adalah tanggal 27. Kenapa? Beliau menyebutkan dua dalil itu. Itu dalilnya Ibn Abbas dalam penentuan Lailatul Qadar. Kalau kita lihat ulama-ulama kita, Imam Haddad menyebutkan. Imam Haddad berkata, betul itu adanya di sepertiga terakhir dan di malam ganjil dan di malam Jumat. Berarti ketika malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil di sepertiga terakhir di Ramadan, itu yang bakal menjadi malam Lailatul Qadar. Itu kata Imam Haddad. Perihal seperti ini juga dikatakan oleh Imam Zarruq, Sidi Ahmad Az-Zarruq berkata seperti itu malam Jumat. Kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama kita yang dahulu, mereka kadang-kadang menentukan tergantung masuknya Ramadan hari apa ya. Ada kayak gitu. Seperti Imam Muhyiddin Ibn Arabi mempunyai abiyat, tapi wallahu alam sahhat nisbatuhu ilaihi amla wallahu alam. Kalau seandainya masuknya hari ini maka akan begini. Nih tahun ini kapan masuknya Ramadan? Hari apa? Sabtu apa Minggu? Sabtu ya. Sabtu atau Minggu. Nih kalau kita hitung Bang Adit ya. Yang anda ingat tuh Ibn Arabi. Kalau beliau Sabtu,
Kalau Sabtu masuknya Ramadan itu berarti tanggal 21. Kalau Minggu berarti tanggal 27. 27. Nah begitu. Nih kalau kita lihat tahun ini ada nggak yang malam, kalau seandainya Ramadan Sabtu ya ikhwan ya. Kalau seandainya Ramadan Sabtu berarti malam Jumat, Kamis malam Jumat 21. 21. Malam 21. Oke. Tapi kalau malam Jumat setelahnya 28, malam ke-28. 28. Oh. Tapi kalau seandainya masuknya Ramadan hari Minggu, berarti kalau yang Jumat sebelum terakhir malam 20. Tapi Jumat yang terakhir malam 27. 27. Itu berarti. Lihatin deh di malam Jumat terakhir atau malam Jumat sebelumnya. Sebelumnya. Oh. Ini prediksi terdekat. Prediksi terdekat. Nah begitulah, mungkin wallahu alam ya. Pokoknya kalau ada yang tahu kabarin ke semua ya ikhwan. Bareng-bareng deh kita. Oh, bareng-bareng kita memburu malam Lailatul Qadar. Memburu bareng-bareng gitu. Masya Allah. Nah, Bang Adit. Masya Allah. Syukran Habib Ya khair, ya khair. atas ilmu yang sudah diberikan kepada Marhaba. kita.